Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, hari ini kita akan belajar leadership bersama Bu Nur. Belajar leadership, saya siap jadi pemimpin. Allahu Akbar. Ya, anak-anak, sebelum mulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Silahkan anak-anak duduk dengan tenang, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Ya, anak-anak, apa yang akan kita pelajari pagi ini? Life skill 3, listening. Menjadi pendengar yang baik. Ya, apa saja kegiatan kita hari ini? Ya, kita akan mengamati gambar dan nanti anak-anak diharapkan bisa menyebutkan kembali bagaimana ciri-ciri menjadi pendengar yang baik. Ya, kemudian anak-anak akan melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Ya, penilaian terhadap kemampuan anak-anak menjadi pendengar yang baik. Dan terakhir, tentunya anak-anak akan selalu berlatih untuk terus menjadi pendengar yang lebih baik lagi. Ya, anak-anak, siapakah yang sudah memberikan pendengaran kepada kita? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, itu ya tadi. Oke, berikutnya. Ya, anak-anak, tentu kalian masih ingat ya pembelajaran leadership pekan yang lalu. Anak-anak sudah melakukan kegiatan pesan berantai bersama anggota keluarga di rumah. Ya, ternyata ketika Bu Nur perhatikan, anak-anak banyak di antara kalian yang lebih bisa mendengarkan pesan saat situasinya hening, ya. Tetapi jika situasinya berisik atau ada sumber suara yang lain, anak-anak tidak bisa menyimak atau menangkap pesan seluruhnya, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kegiatan hari ini ya. Ya, anak-anak, kita amati ya berapa gambar yang ada di bawah ini. Ya, ini gambar apa, anak-anak? Iya, gambar seorang ibu yang sedang berbicara atau bercakap-cakap dengan anaknya. Nah, tentu kalian sering ya melakukan itu, baik terhadap ibu ataupun terhadap ayah, ya, atau anggota keluarga yang lain. Kemudian ada gambar lagi, ya. Nah, seorang anak yang bercerita kepada ibunya dan seorang teman yang sedang bercerita di antara teman yang lain. Nah, coba menurut kalian, apakah mereka menjadi pendengar yang baik? Iya, masih ingat ya pertemuan kita minggu yang lalu? Bagaimanakah ciri menjadi pendengar yang baik? Ya, anak-anak tentu masih ingat ya, di pertemuan yang lalu kita sudah menyimak bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik. Nah, di sini Bu Nur ada gambarnya ya, bagaimana anak ini bersikap menjadi pendengar yang baik. Yang pertama apa, anak-anak? Iya, memperhatikan orang yang sedang berbicara. Siapapun yang berbicara ya, kita perhatikan dengan baik. Kemudian mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan mengangkat tangan jika ingin berbicara atau berpendapat. Kemudian posisi badan juga harus benar, ya. Duduk dengan tenang jika kita menyimak saat teman kita duduk, ya. Oke. Dan anak-anak melihat ke depan atau melihat kepada lawan bicara kita. Ya, nah sekarang apa ya manfaat menjadi pendengar yang baik? Iya. Nah, jika kamu bisa menjadi pendengar yang baik, maka anak-anak akan merasakan manfaatnya. Yang pertama, anak-anak akan terbiasa mendengarkan orang lain, akan membuat
anak-anak lebih fokus atau lebih berkonsentrasi. Kemudian melatih kesabaran juga ya, karena kita harus menahan diri untuk tidak berbicara. Kemudian anak-anak akan memiliki banyak cerita yang bisa dipelajari untuk kehidupan anak-anak. Kemudian lagi, anak-anak akan memiliki sifat simpati yang lebih tinggi, ya. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau teman kita. Dan tentunya dengan menjadi pendengar yang baik, anak-anak akan mendapatkan informasi secara lengkap. Dan anak-anak akan membangun pertemanan yang baik dengan orang lain. Nah, itu ya manfaat kenapa kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya, anak-anak, bagaimana akibatnya jika kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik? Ya, tentu anak-anak punya pengalaman bagaimana ketika anak tidak mendengarkan suatu perintah atau pesan. Ya, akhirnya anak-anak merasa kebingungan, ya. Kemudian, misalkan anak dalam kelas, ya, atau mungkin saat Google Meet, anak tidak menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, tentunya apa akibatnya? Iya, anak tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya. Oke, begitupun ketika anak-anak di rumah, ya. Ketika orang tua kalian memberikan nasihat, kemudian anak tidak bisa menjadi pendengar yang baik, tidak bisa melakukan nasihat orang tua, maka orang tua kita akan merasa sedih, ya, bahkan merasa kesal, ya. Nah, itu tadi ya, akibat kalau kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Banyak ya hal-hal yang lain yang akan merugikan diri kita atau orang lain ketika kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Sekarang saatnya anak-anak untuk menilai kebiasaan anak-anak. Yang pertama tugasnya adalah anak-anak mengisi tabel sesuai dengan kebiasaan sehari-hari anak-anak di rumah, ya. Di buku halaman 45 nomor 3. Contoh, aku melihat orang lain yang mengajakku berbicara, ya. Apakah anak-anak kadang-kadang melakukan, sering, atau selalu, ya. Sampai halaman berikutnya, ya. Kemudian Bapak atau Ibu Guru meminta anak-anak untuk menuliskan juga tanggapan orang tua, ya, ayah dan bunda, mengenai kemampuanmu menjadi pendengar yang baik saat ada di rumah, ya. Silahkan diisi ya di halaman 46. Mudah-mudahan dengan pembelajaran leadership kali ini, anak-anak bisa menjadi pendengar yang baik, ya, untuk siapapun. Untuk anggota keluarga di rumah, untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu Guru, dan orang lain di sekitar anak-anak, ya. Semoga anak-anak akan selalu semangat untuk belajar, karena belajar itu menyenangkan. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Silahkan anak-anak angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak yang sudah menyimak video ini dengan sungguh-sungguh. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.